Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami C Saya Visto di acara 25 Podcast tahun 25 tahun Elektro podcast UGM 97 7 ya. angkatan 97. Fis, Oke. ngomong-ngomong kita ini episode keberapa, Fis? Ini episode ke-6 dan masih terus menampilkan bintang tamu yang tentunya dari angkatan kita, tapi kita Ya. pengen cari bintang tamu yang bisa membagi cerita lah kepada teman-teman kita nanti yang menarik lah. Nanti kita Ya, gali dan tamu kita malam ini atau pada episode kali ini sebelum dipanggil, mungkin Fis. Sebelum dipanggil, Fis. ya Sebelum dipanggil kenapa? mungkin perlu saya cerita. Ini nggak gampang manggil atau nyari teman-teman untuk menjadi bintang tamu di podcast ini, Fis. Karena ada beberapa case yang saya hadapi, teman-teman tuh ada yang tidak percaya diri kalau dipanggil atau diajak untuk jadi bintang tamu. Padahal misi kita kan untuk silaturahmi ya. Jadi merasa belum sukses lah, merasa Iya, apa minder lah gitu dan lain betul. sebagainya. Nah ini ajang ini sebenarnya kan kepengen tahu nih teman kita sekarang umur-umur 43, 44 tahun tuh mukanya kayak apa, udah Iya. putih apa belum, rambutnya udah botak belum, rambutnya tambah Hmm, gemuk apa enggak, kan kira-kira itu misi kita itu kan. betul betul. Menyulam lah ya, Ya, merakit yang tercecer karena sudah berkeluarga masing-masing. yang sudah Itu bisa kira-kira kemana-mana lah. gambaran gitu, Fis. Ya. Oke, Oke, biar nggak berpanjang-panjang, Wis. Ini ya. bintang tamu kita, colong dijelaskan gambaran sekilas gitu, Wis. Siapa kira-kira Ini bintang kalau tamu ini? bintang tamu kali ini mungkin eh, aku nggak perlu menjelaskan terlalu panjang dan lebar lah karena cukup populer dulu kalau di Ya, angkatan kita. Sering nongol di kampus, sering apa istilahnya cukup unjuk rajin gigi, unjuk sering unjuk gigi. gigi, ya, kan? Betul. Cukup rajin ke kampus ya, nggak tahu kalau kampusnya kuliah atau main ya kita nggak tahu nanti kita tanya lagi. Oke lah langsung aja kita sambut ya Panggil, bintang tamu sahabat. kali ini Mas Yuda Wicaksana Putra. Wih, Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Wes. Mas Yuda. Wal, Waalaikumsalam, Gimana? Mas C, Bang C ya, Mas Oh Visto. iya iya, iya. Gimana Ya, kabarnya? Sehat-sehat? apa kabar? Alhamdulillah sehat. Seger. Gimana kabarnya nih, Kita sehat. Om Wih, C, Om Visto kabar ini? saya selalu Sehat-sehat toh? sehat, Alhamdulillah. badan stabil, ya kan? Wes, Hmm. stabil. Nambah C. Iya, stabil nambah, Mas. Halo, Vis. Tapi dirimu ya seger, Yud. Wah, naik turun aku. Hmm. Dari obesitas ideal mendekati obesitas lagi ya. Berarti ya. Ya, berarti stabil lah. kembali kembali ke asal. Kembali ke Stabil atas. dalam ketidakstabilan gitu. Iya. Ya, dikalahin sama Harry itu ya. Sama Jadi aja kalau. stabil sekarang. Oh iya iya, sekarang dia. Ya, Harry Corbuzier. Wah, ini luar biasa ini. Wah, sekarang nyanyi jadi Corbuzier. Wis, siapa itu? Wes, Visto kalian begitu podcast. Ya. Jadi gini, Yud. Jadi ini podcast ini kan sebenarnya ini keprihatinan Visto lah, ngomong Ya bukan ke aku lah. saya. Ya. Cuy juga lah. Prihatin barang. Jadi kita tuh sudah 25 tahun kuliah dari 2097 sampai 2022 kan udah 25 tahun gitu ya. Selawe ya. Iya, Wah, udah tahun perak gitu loh. tua. Dan kita itu nggak ada kegiatan apa-apa, sedangkan saya lihat di teman-teman lintas jurusan ya kayak mesin, sipil itu pada bikin acara gitu loh. Nah, itu konteks saya, J ini kita ngapain nggak ngapa-ngapain nih 25 tahun. Nah itu punya ide apa? Bikin podcast yo, ayo saya bilang gitu, jadiin Langsung. aja lah saya bilang gitu kan. Ya, Enggak. karena apa? Karena saya mikir dalam podcast itu ada misi silaturahminya tadi. Karena kan nggak harus ketemu sekarang. Ya, betul Untuk betul. melihat dan mendengar kabar itu sekarang udah pakai digital Iya, jarak sudah jauh, gampang tahu lah. kabarnya kayak apa gitu. Iya, Kira-kira jadi itu backgroundnya. Iya, betul. dan dengan podcast ini kan Iya, iya. kita bisa istilahnya meninggalkan jejak lah, menjadi jejak Ya, digital. Ya, ya. jadi Mungkin itu. kita nggak punya buku angkatan, tapi kita mudah-mudahan punya podcast angkatan. Bukan kata yang misterius. Nah, ini Bukan kata aja digital aja.
Ini gambarannya sih sebenarnya Tersangka deh. kita akan undang teman-teman kita Ya, sebanyak mungkin di Epoch Times ini ya kan. oke. Kita akan undang Ya, siapapun lah yang bersedia menceritakan semuanya dan kita punya pikiran juga ingin undang beberapa kakak-kakak angkatan kita yang mungkin sudah sukses ya, terutama Pak Selo oh sebagai ya, dekan itu juga kita dalam radar nanti kita ajak sini. Cuma ini kita mau tes dulu sekian episode kira-kira responnya kayak apa gitu kan. Selama ini kan baru 3 ya, episode ya. kan udah lumayan positif lah. Instagram saya di like sama Bu Suning itu gara-gara apa Wes. teaser itu loh bis yang Street. itu Oh, Bu Suning like gitu artinya ada respon. oh ya, ya. Belum tahu nanti Pak, kan saya temenan sama Pak Lukito, Pak Insaf, Pak siapa kan nanti siapa tahu dia juga mereka Ya. ada respon. Semoga ini Suning dosen idola kita dulu lah. iya betul. Nggak ada radio YouTube pun jadi. Oh ya, kalau Bu Suning itu aku duduknya paling depan gitu. Maksudnya. Yoi. Kirain idolamu yang di Oke, sip, sip. TU Youth. Oke, yuk. Oh, kok apa Fis? Gimana kabarnya itu ya? Yud, oke, sekarang gini ya, Fis, kita Oke, mulai oke, oke. kita Ya. Yud, Ya. sekarang apa ya kayak teman-teman sebelumnya minta tolong perkenalkan diri Yuda itu siapa sih sebenarnya gitu biar teman-teman juga tahu walaupun kamu terkenal waktu kuliah tapi kan beberapa teman yang dari luar Jawa kan juga nggak jarang-jarang ngobrol yang Jarang kamu tahu ngobrol, yang ya. anak SMA 1 doang lah SMA 3 juga kamu ngobrol lah SMA 1 Oh, doang Kita dari masa kecil Yud, ya, masa kecilnya gitu gimana, ya, terus oke. lahir di mana, sekolah di mana kan gitu. Oke, oke, ya. Oke ya, perkenalkan ya. Memang saya nggak terkenal loh. Oke, nama lengkap Yuda Wicaksana Putra. Panggilannya Yuda ya. Dulu saya di elektro itu kelas B ya. Dulu kan kita ada kelas A dan kelas B ya. Ya. Oh, ketua kelas loh ya. Walaupun nggak terkenal tapi ketua kelas dulu itu. Emang ada ketua kelas Dan memang benar. Ada ketua kelas. di kelas? Nggak cuma ketua angkatan ya. Ketua kelas kita bikin ada kalau kelas A perjuangan kita. kelas A ketuanya Nur Andi kalau nggak salah itu. Oh ada ya. Oh ya, Andi ada. Terus kita ada ketua angkatan toh. Nah, dulu ketua kelas. Benar, kepilih itu karena nggak ada niat maju. Gara-gara anak SMA 1 ngajuin namaku itu. Ya istilahnya yang ngorbanin diriku lah. Iya iya. Akhirnya kepilih lah, ya maklum lah SMA 1 banyak bidang. Hmm. Oke, jadi aku dulu asal memang dari Jogja ya. Hmm. Di Jogja lahir, besar, gede sampai sekarang ya masih di Jogja aja lah. Nah, memang aku dari SD-nya di Minomartani. Jadi cerita kita dari SD dulu lah ya. Dulu SD saya di Minomartani itu sekolah deso lah. Sekolah deso, saya di Mino itu Kamu sekolah tahun 80. sebelum SD itu kamu lahirnya di bidan, di dukun, apa di rumah sakit? Hampir di jalan. Oh iya. Memang benar ya. Ibuku hampir kelahiran aku di jalan di bidan lah. Waktu itu di Jogja lah. Ibuku memang asli Jogja, orang tua bapak Trenggalek Jawa Timur, ibu Jogja. Ketemu di Jogja, terus lahirlah aku gitu ya, anak Kedua kedua. ya. Nah, ya, masku 95 lah, aku kita 97. Adik Nah, satu ya. ada Elektro juga satu, tuh Yud ya. di teknik Loh, sipil sipil ya? di UGM juga. Sipil ya. Elektro Oh, kakakku, iya, iya, iya. elektro kakakku. Ya, di TP. Nah, dari SD di Mino, itu SD Deso lah ya. Dulu itu SD kecil, siswanya cuman beberapa siswa gitu ya. Tapi di situ aku prestasi tuh. Juara 1, kalau nggak juara 1 juara 2, juara 1 juara 2 itu. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu luar biasa kan. Nah, kenapa bisa juara 1 juara 2? Karena yang lainnya nggak. Kita SD-nya karena deso, dilalanya bapak ibuku itu kalau urusan pendidikan nomor 1 lah intinya. Nah, terus satu-satunya siswa yang punya buku itu ya cuman aku gitulah di zaman dulu. Yang lainnya itu masih Pinjem pinjam buku. buku apa VP itulah. Tapi- Nah, sehingga Berarti termasuk orang berada lah ya. enggak juga lah. Bapak ibuku tuh biasa PNS lah, keduanya itu PNS biasa lah. Enggak bukan menjabat atau apa, bahkan hanya biasa. Pokoknya tapi kalau orang tua itu urusan pendidikan nomor 1 lah, nggak punya yang lainnya tapi yang penting anaknya sekolahnya bagus. Sehingga waktu itu nggak punya duit pun dibeliin buku lah, intinya itulah waktu kecil lah. Nggak punya Ya, nggak punya duit pun dibeliin buku. Duitnya dari mana?
Zaman duit kan PNS bisa nyekolahin. Oh, Ya, tapi masih ingat perjuangan orang tua lah. Nanti tak ceritain lah. belakang aja nggak apa-apa. Jadi Ya, ya, oke lah, nggak apa. hmm, Tak ceritain di sini semua di podcast Oke, ini. oke, bagus, bagus. Ya, ya. Oke, nah habis itu aku orang tua pengennya di SMP bareng kakakku gitu ya, SMP 5 gitu. Kakak kan yo kalau kakakku tipikalnya anak belajar rajin sergap gitu lah. Ya, kalau Nah aku pokoknya dolan-dolan lah. Nah, dilalai kita SMP, udah ikut kakak di SMP 5. Waktu itu SMP 5 itu SMP favoritnya Jogja. Nah, waktu itu tawarin masuk SMP 5 tapi kayaknya ragu-ragu. Zaman dulu kan bukan kayak online sekarang ya, orang tua masih lari-lari sana sini pindah sekolah untuk nyari sekolah lah. Nah, akhirnya wes lah SMP 8 wae daripada yang aman gitu kan. Sebenarnya bisa keterima di SMP 5, cuman akhirnya masuk SMP 8. SMP 8 itu di daerah Terban lah. Di situ. oh iya, depannya SMA 6 ya? SMA bukan wis Iya, coba iya. deh. Nah, aku di SMP 8 lah. Nah, terus di SMP 8 ya lingkungan baru, kaget juga kan. Dulu SMP tuh ya nggak terlalu banyak belajar serius lah, kalau aku tipikalnya itu ya main-main berkelahi lah, kita tahu sendiri kan ya, SMP 8 lulus SMA 6 itu biasanya pada jago-jago inilah street fighting lah. Sebentar, Nah aku dulu sebentar Yud. Waktu masih SD nih, ya, Super Kutat SD. SD kan di kampung ya kamu Yud ya. Itu udah pakai sepatu belum Yud? aku pakai sepatu ada, tapi tempatku masih ada yang nggak punya sepatu itu ya, ada beneran itu. Benar. Ya. Jadi memang ada yang sampai nggak sekolah pun tiba-tiba kok nggak pernah masuk. Ternyata tak cari sama teman-temannya, yuk kita cari nih, kok nggak pernah masuk. Ternyata dia ngernet itu, Angkot, ada angkot cilik itu dulu namanya Kopades itu loh. Ngompreng ya. Ngompreng, bapaknya yang nyetir, dia yang ngangkot pada Yang SD. ngernet, Itu lah kondisi. Jadi memang SD tempatku tuh SD nggak ada lah, orang-orang Satu biasa angkatan lah. nggak banyak tapi ya, Rata-rata Yud ya? cuman berapa belas lah atau berapa puluh, lupa 20-an lah. Dan satu SD itu satu kelas aja, nggak ada kelas A, B, C, itu udah ada, cuma kelas 6 gitu aja. Iya, iya, iya. Nah, ya itu sih, jadi kondisinya kayak gitu. Terus waktu lulus ranking berapa Tapi ya? SD ya nomor 1 lah kalau. Enggak, tapi ada 2 orang yang masuk enggak SD ya. Ya waktu itu yang di sekolah di kota ya cuman aku lah di SMP 8 tuh, yang lainnya ya ada yang ya Yang situ sekitar aja ya. itu. Terus ya terus masuk SMP 8 Ada prestasimu di SMP 8 bagaimana? kita berkelahi. Gimana? SMP 8 prestasimu gimana? Masih ranking 1 Wah langsung anjlok. Kenapa? Karena Main terus. loh, ya dulu kan karena persaingannya kan nggak ini toh, masuk SMP 8 banyak persaingan dari SD-SD yang wis bagus-bagus lah. Masuk situ tiba-tiba langsung ranking 20, lorot 30. Memang aku tipikalnya kelas 1 2 itu orangnya nyantai, enggak pernah. Jadi kelas 1 2 itu hampir kerjanya banyak berkelahi lah. Dulu ya semaklum lah kenakalan anak SMP lah. Suka inilah jotos-jotosan lah di SMP 8. Uji nyali ya. Oh, pertama kali SMP 8 berkelahi itu ya aku ya. Itu prestasi yang jangan ditiru ya. Karena dulu ya biasa lah, SMP ada nakal, dilalanya dulu kelas 1 SD itu, selama ke SD ketua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu kan. Tiba-tiba ada anak sok jagoan gitu, wah gini-gini nggak terima, wah akhirnya berkelahi. Biasa lah. Ya nggak. Nah, Udah apa di depannya SMA jadi 6 lagi kan? nah itu ketularan itu. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, Kok bisa masuk biasalah. SMA 1 Yud? Nah, Kok bisa masuk? nah itu aku juga heran tuh. Oh bejo itu. Nah aku jadi aku SMP itu udah rankingnya jelek-jelek lah, belakangan terus lah. Karena nggak pernah belajar. Nah SMA itu, mau SMP kelas 3 itu mulai belajar lah, mulai serius. Karena kan orang tua pengennya, waktu itu aku pengennya SMA 3. Karena SMP 8 pengennya SMA 3, rame-rame sama teman-teman. Waktunya janjian SMA 3 nih. Tapi akhirnya baru di situ, nah aku cerita itu perubahan di kelas 3. Jadi kelas 3 itu aku mulai belajar serius, belajar lah, kerja aja, terus jadi asisten guru malah. Yang dulunya rankingnya nggak karuan, matematika nggak dong sama sekali,
malah jadi asisten guru waktu itu. Jadi suruh ngelesin guru, dia ngelesin di desanya. Aku diundang untuk jadi asisten dia, bantu ngeles orang kampung lah. Pelajaran gitu. apa? Matematika. Oh. Padahal matematika aku tuh awalnya blank lah, malah paling orang pernah dihukum di kelas karena maju nggak dong sama sekali, sama gurunya itu disuruh maju ngerjain tugas dia tahu karena aku nggak tahu apa-apa. Jadi di depan aku cuma domblong, diem nggak ngapa-ngapain di depan kelas lah, dibully lah itu deh. Nah, tapi kelas 3 itu aku pernah jadi asistennya si guru itu lah, bantu dia sosial ngelesin gratis di kampung gitu. Nah dari situ malah semakin tambah ini ya, artinya tambah ilmu. Nah masuk SMA ujian, alhamdulillah nilainya bagus, pengen masuk SMA 3. Orang tua nggak setuju, SMA 1 aja Alasannya sama apa? masku karena Alasannya nggak Hah? setuju kenapa? Karena masku tuh udah di SMA 1. Maksudnya satu sekolah biar satu kendaraan lah, biar pulang balik barengan, boncengan. Maklum lah, waktu itu ya kita itu kondisinya pas-pasan. Sama Masmu 2 tahun ya bedanya? Ya 2 tahun, jadi aku kelas 1 SMA. Masmu kelas 3. Mas kelas 3. Terus? Di SMA itu sama kejadian, kelas 1 2 balik lagi, rankingku 30 20 paling belakang lah, sama. Kelas waktu itu juga masuk SMA 1 tuh sebenarnya ya bukan sesuatu yang seneng lah, karena waktu itu pengennya SMA 3 kan. Terus berantem juga di SMA 1 enggak? Pernah diskors gara-gara pukul orang. Oh. Satu-satunya siswa yang pernah diskors lah itu, tapi niatnya baik lah, ngingetin orang tapi malah Gimana ceritanya kok salah. baik gimana maksudnya? Hah? Niatnya baik kok dimukulin gimana ceritanya? Ceritanya itu aku dulu ikut tonti gitu kan. Tonti itu baris berbaris ya? Baris. Nah, ada satu siswa itu nggak mau latihan gitu lah, nggak mau serius gitu kan. Nah, padahal kita tuh mau lomba gini-gini. Nah, aku bilang, tak ingetin gitu kan. Wah, ayo latihan gini-gini. Tapi agak gimana gitu, tak tonyol tuh gitu lah. Sebenarnya nggak mukul sih. Nah, dia lapor aja. Lapor aja ke BP itu dipukul. Nah, akhirnya aku dipanggil gitu kan. Oh, tak jelas gini-gini. Tapi karena SMA 1 tuh aturannya ketat ya. Berkelahi itu dikeluarkan. Nah, akhirnya aku hanya cuma kayak gitu aja, udah diskors berapa hari nggak boleh masuk sekolah. Padahal cuma noyok doang. Harus nggak dipanggil. Tapi udah mau nggak tahu. Tak bilangin. Harusnya kan aku nggak boleh masuk sekolah. Tapi kan kalau ketahuan nggak masuk sekolah kan mesti ditanya kan. Aku tetap masuk sekolah sembunyi di kantin sama di ruang OSIS lah. Aku disitulah nongkrong seharian. Berapa hari itu kayak gitu. Pokoknya jangan sampai orang tua tahu lah. Terus dia dimarahin. Ya gitulah. SMA kelas 1 2 kayak gitu ya. Akhirnya ya pokoknya kelas 3 titik baliknya lah, balik lagi kelas 3 itu kan. Udah mulai belajar serius. Ya mungkin waktu itu gini, waktu kelas 3 itu kan kakakku udah di ITB ya, ceritanya ya, elektro gitu kan. Nah, terus pengen masuk elektro gitu. ITB waktu itu ikut-ikutan dikirimi baju sama jaket lah, motivasi. Wah, akhirnya waktu itu ya itu sebenarnya elektro UGM itu bukan tujuan awalku pengen masuk UGM, itu nggak ada kepikiran masuk di elektro UGM. Nah, jadi waktu kelas 3 nah itu perjuanganku lah, balik lagi perjuangan untuk cari sekolah itu kan memang agak serius ya dulu ya. Jadi dulu itu apa namanya, ada buku Sipen Maru itu loh, yang tebelnya sebataku atau apa itu. Nah itu aku sama temanku itu ya, ada 2 orang lah, aku sama teman gitu. Yuk dia cita-cita ada 3 orang sih sebenarnya. 3 orang itu cita-cita pengen masuk ITB semua. Ada yang informatika ITB, 2 elektro ITB, terus aku sama temanku elektro ITB. Temanmu siapa Yun? Ada namanya Musen sama Dwi Haji Mardianto. Nah, ada 3 orang lah, 3 orang itu. Nah, kita pengen masuk ITB itu ceritanya. Masuk ITB. Jadi setiap aku sama si Haji itu hampir setiap Sabtu dia habis ngapel, dia ke rumahku. Kita belajar dari jam
9 malam sampai jam 3 pagi itu tiap tiap malam minggu lah. Kita kerjanya kayak gitu lah. Ngerjain soal, ngabisin si penmaru lah kayak gitulah. Kayak gitu perjuangannya lah. Kita kayak gitu ngerjain soal-soal, ngerjain di berharap ya bareng-bareng masuk ITB ceritanya kayak gitu. Nah, sampai ya tiap pagi kadang datang ke sekolah itu berangkat pagi jam 6 buka buku si penmaru itu ngerjain yang lainnya padahal santai-santai gitu sampai dikira ini mau kemaki mau Kok si Penmaru sih? Tapi Bukannya UMPTN ya? bukunya si penmaru bukunya gitu si loh, Penmaru. yang tebel itu loh. Buat latihan, Fis. Oh, Buat latihan, aja. buat latihan, Oh, Fis. oke. Langsung Itu kan buku soal zaman dulu itu loh, Fis. Nah, kerjain itulah. Pokoknya di situ belajar, aku benar-benar belajar. Yang dulunya kelas 1 2 itu sudah enggak itu. Waktu itu karena di SMA Gimana? prestasimu piye, Yud? wah ya biasa. Kelas 1 2. 10 besar dari belakang lah. Oh. 10 besar dari belakang. 10 besar dari depan baru kelas 3 lah. Baru kelas 3 itu kayak SMP, balik lagi SMA itu bebas. Kayak di Nggak Javu ini gitu lah. ya. Jadi kamu punya keyakinan kalau 1 2 santai, 3 serius terus Pak Oh, oke. Jadi wes 1 2 itu biasanya los, wes santai, enggak inilah enggak terlalu Mulai fokus ke mulai studi. ngeband juga tuh SMA. Ke band kelas 2 lah. Bukannya SMA Cuman kelas 3 aku. bukannya SMA 1 itu banyak kan rohis daripada musisi. Nah, ini contoh Ya. contoh yang Contoh yang yang tidak Kalau rohis. saya ya SMA 1 Jogja itu basicnya rohis. alim-alim ya. Oh, ini. Ya. Kumpulannya di musola, alim-alim kayaknya SMA ya, tapi kuliah habis kuliah ya belandang nggak karu-karuan biasa. Tapi jangan-jangan Betul, Yuda betul. rohis juga SMA. Oh enggak lah ya, enggak, penampilannya enggak cocok lah ya. Ya siapa tahu kan buat menggait Ya, cewek. tapi SMA 1 memang benar. SMA 1 rata-rata orangnya alim-alim lah, cupu-cupu lah orang bilang itu ya. Tapi memang seperti itu. Ya dulu Tuku jerawatan keringetan ya, itu SMA 1 itu. akil balik. Nah, terus cuman kan memang udah mau tryout. Pokoknya pilihan satu kan kita ada tryout ya zaman dulu ya. Apa ikut les tryout itu. Gak pernah ikut bimbel Yud. Pilihan satu ikut SSC dulu. Tapi bimbel itu ya nggak berguna banget lah. Kebanyakan Gojek. Wah, kalau tahu kelasku itu isinya bank. Kan kita campuran ya dari mana-mana. Kalau SMA 1 dicampur yang lainnya itu ya kadang ya wah yes, kayak gitulah habis bimbel itu hiburan lah, nanti malah refreshing kita itu nggak belajarnya nggak dapat karena wis kok belajar sendiri kayaknya udah masuk lah. Nah, cuman ya terus ya itu tryout pilihan 1 elektro ITB 2 UGM. Jadi UGM tuh ITB selalu keterima lah di tryout waktu itu ya. Nah, aman. Terus sama itu Agung dan yang lainnya itu kan juga pengen masuk tapi elektro UGM. Nah, waktu menentukan kita mau MPTN tuh kan terus ya ingat orang tua sih. Jadi kondisi orang tua aku kan untuk membiayai anak sekolah 2 kuliah ngekos itu tuh berat. Jadi waktu itu saya lihat dulu. Jadi waktu ketika biayai masku aja udah kerasa berat lah. Aku tuh SMA itu jualan ayam loh di pasar loh. Istilahnya karena ketika kondisi ekonomi lagi susah ya, PNS biasa, terus kemudian bayain anak kos di Bandung dan sebagainya itu. Ya kadang terpaksa kalau bapakku tuh orangnya sregep, rajin ngerjain apa-apa, bikin apa-apa gitu. Kadang kalau nggak ada apa-apa, kita punya ayam lah di rumahku tuh dulu ada ayam lah, pelihara ayam. Wes ayam di rumah itu dijual ke pasar ya, aku yo nggawa karung itu bawa ke pasar ngejual ayam itulah. Aku pikir waktu itu karena kondisi terus sadar ya ekonomi kok kayaknya nggak terlalu aman kalau 2 orang harus ngekos gitu kan. Ya aku sadar diri lah, akhirnya tak putusin di terakhir itu mau milih jurusan itu ganti ke elektro UGM itu. Pilihan pertama. Jadi ke elektro ITB. Pilihan pertama elektro UGM. Lupa tapi UGM gua juga. itu kalau nggak kedokteran sipil. Pilihan ketiga itu ekonomi UGM aku kalau nggak salah. Jadi ya sok pede lah dari ngambil IPC ya. waktu itu aku apa? Ambil IPC berarti ya, 3 pilihan kan.
tiga pilihan. Jadi kalau nggak salah elektro UGM, terus kalau nggak kedokteran apa teknik sipil baru Ya, dua eksak, baru yang dua eksak, ekonomi. dua eksak, satu non eksak lah PJ. Satunya bilang ketiga ekonomi UGM itu. Sorry, Ya Yud. alhamdulillah akhirnya Sorry, Yud. oh, Sebelum diteruskan, Yun Sewu, Bapak Ibu itu PNS apa, Yud? eh, di Balai Perindustrian Kulit dan Batik lah. Jadi itu Oh, yang di situ, mana Kusuma Negara? Kusuma Negara itu. Dua-duanya Itu ya? ada dua, satu kulit, satunya plastik ya, Balai Plastik, iya. Perindustrian Satu komplek itu. plastik, satunya satu komplek ya masih di situ lah. Jadi orang tua di situ. Nah, akhirnya ya udah masuk, alhamdulillah ya keterima di UGM. Elektro UGM. Pertanyaan berikutnya, kenapa elektro game, Yud? Kenapa elektro? Karena pengen masuk elektro. Sorry, kenapa Hah? elektro? Oh udah elektro ya. Dulu ya gak ngerti masuk elektro tuh opo gitu, lulusannya juga ngopo tuh juga ngerti. Hanya karena prestis Terus orang atau ya, karena passing grade-nya tinggi, terkenal, apa untuk nyari ya, calon istri, buat modal atau gimana, saya nggak tahu motivasi ya. awal itu. Kenapa elektro? Dulu tuh pertama mungkin karena masku di elektro ya, di elektro ITB itu ya. Pertama motivasi itu karena elektro. Terus tak lihat passing grade-nya paling tinggi waktu itu kan di ITB maupun Oke. di UGM kan paling tinggi kan. Ya wis karena itu aja sih, sebenarnya nggak ada bayangan terus elektro tuh lulusannya atau apa gitu. Jadi memang ya kekurangan di level kita ya zaman dulu ya, kita kan nggak pernah ada orientasi masuk sini tuh nanti jadi apa, masuk sini apa, pokoknya ini wae lah sing kira-kira paling dhuwur apa ambil gitu aja. Jadi tidak ada ini. Gitu. Ya, ya. Terus Jadi nggak tahu arahnya mau ngambil elektro untuk apa juga nggak tahu ya. Kalau Termasuk setelah lulus secara ilmu sekolah itu kamu kuat di mana? Di matematika berarti. IPA ya aku tuh dulu tuh. Seneng IPA sih Fisika. seneng. Berarti matematika, IPA, fisika, kimia, Oh, biologi gitu. wah, nah biologi enggak lah, enggak suka hafalan sih sebenarnya. Dulu tuh sebenarnya orang tua pengennya kedokteran dah. Orang tua tuh maksa semua anaknya harus ada kedokteran gitu. Mungkin kalau kedokteran ya masku ya bisa, aku ya bisa gitu kan. Waktu itu kan kedokteran masih di bawah elektro jauh lah. Nah, cuman karena dulu aku tuh takut disuntik sama Kelihatan takut darah. wajahmu wajah kelihatan takut disuntik. Enggak, aku trauma darah lah, takut darah lah. Jadi akhirnya enggak tertarik tertarik ke masuk kedokteran. di kedokteran. Padahal orang tua pengennya kedokteran, Ya berarti nyari lebih ngikut ke kakak kamu ya, karena elektro itu kakakmu dan Iya. itu ya. Ya, kalau mungkin kalau aku lihat sih faktor orang tua juga banyak. Ya tadi benar ya, kita tuh hidup juga harus berjodoh lah. Aku ya dari dulu tuh belajar cuma kelas 3 doang lah, nggak pernah 1 2 itu selos-selosan. Tapi aku nggak percaya sih, Yud, kamu sengsara gitu waktu kecil itu. Mukamu tuh nggak kelihatan sengsara masalahnya. Wah, happy. Aku nggak tahu ya. Wah, nah ya itulah. Kita tuh di depan orang jangan terlalu susah lah. Nggak ya, itu gue salutnya sama lu gitu. Jadi kalau memoriku masuk kuliah itu kamu orangnya selalu senyum, ketawa gitu. Nggak terpancar kesedihan, kesusahan gitu. Wajah Ya. lu polos gitu loh. Apa pinter Ya, nutupin kan? tapi ya gitulah. Aku dulu ngalami ya, karena ya perjuangan orang tua lah, kita ngerasain. Ya kayak gitulah. Orang tuaku harus gak cuman kalau cuma ngandalin PNS ya nggak mungkin aku bisa sekolahin 3 orang lah. Jadi ya memang ngerasain itu. Dan dilala ibuku juga, aku ngerasain di luar dia ngusahain untuk bisa sekolah sebaik-baiknya itu. Misalnya iso Kamu didokter beli ya? ini beli itu. Kamu didokter sama orang tuamu ya? Kamu harus sekolah pokoknya setinggi mungkin gitu ya? Atau gimana? Ya sih, nah orang tua lebih pengennya gitu ya, artinya ya pengen anaknya inilah lebih bagus lah ya. Tapi alhamdulillah ya dari ya kita balas jasa ada ke orang tua itu kan kayak gitu ya. Orang tua dan nyekolahin, minimal ya harapan orang tua kita sekolah di sekolah yang harapan orang tua tercapai. Sebenarnya salah satunya di situ, karena orang tua pengennya kamu nanti masuk SMA 1 ya wes kita belajar sing serius bisa masuk Kamu nggak usah SMA 3 apa nggak usah nangis, Yud, nggak pantas, Yud. Nggak pantas. nangis dalam hati yo. Terus dulu lihat pengumuman di mana, Yud? Di koran itu, KR. Di koran. Malam itu ya? Jadi Gimana ceritanya?
Oh enggak, aku ngambil 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 duluan Fis, karena tetanggaku orang orang pos Oh, kan dulu dikirim pos kan itu dikirim pos terus ada pengumumannya itu kan satu enggak sebelum di koran kan ada pengumuman masa sih? pos kita dikirimi Enggak. pos iya Enggak, Yud. Pengumuman koran dulu, posnya nyusul kayaknya. Pokoknya memang itu koran dulu artinya korannya itu jam 12 udah cetak itu orang pada nyari-nyari gitu. ya aku ke kantor pos malam-malam hari Udah ada dulu itu. jadi Ya. tak ada di kantor pos aku Agung Ongki sama Dedi atau siapa lah aku lupa pokoknya beberapa orang ngambil ke kantor pos kita tahu pengumuman alhamdulillah wah keterima gitu. Temanku keterima habis itu teman sing satu ini tadi ternyata Nggak keterima. kan kita ngumpul di rumahnya Agung ya aku lupa lah karena aku dulu masih sama Agung dan yang lainnya kan kita ngumpul bareng terus habis itu pengumuman ternyata si Ajik tadi nggak keterima padahal kita seneng-seneng semua diterima Dedi aku Ongki Aku itu udah pada wah saya happy gitu kan datang si Aji itu dia mungkin sebenarnya yakin keterima ternyata dilalanya ada ya wes reaksinya itulah gimana kejadiannya sih itu yang nggak keterima itu? ya shock lah karena udah optimis banget lah aku bayangin dia ikut perjuangan dia sama aku kan belajar itu ya setiap Sabtu Minggu dia habis ngapel ya agar yang aku nggak ada yang diapeli ya aku tunggu di rumah gitu toh Oh, ya belum pernah ngapel berarti ya? Nggak apa-apa, yuk cerita aja jujur. Kita di sini apa iya. terbuka aja, siapa Pak. yang lu pikir? Kan udah jadi istri orang kan. Lu seneng banget sih Fis, belajar juga. wes ono Nina Ya nanti nggak cerita, ya Nina cerita lah Pak. tanya udah lah SMA itu enggak terlalu lah yo atau wes cerita selanjutnya Pokoknya mau curhat. Ya kan? oh udah lah Oke, waktu kamu keterima reaksinya Oke. gimana? Waktu keterima elektro itu? ya Sujud syukur dan yo seneng lu naboi Ongki atau siapa nggak tahu tuh. Saking senengnya Ongki apa Gratis. pun enggak. ya oh sujud syukur lah ya di kantor pos itu keterima wes sujud syukur karena aku langsung melihatnya di kantor pos itu kan satu hari sebelum malam hari sebelum besok pengumuman kan jadi Udah dia. ya itu alhamdulillah seneng lah terus ya wes aku Endi sama Agung kayak lupa kemarin malam-malam itu kita langsung bakmi Jowo sampai jam 1 pagi lah pokoknya jam 2 pagi Singnya pokoknya ya. bakmi Jowo Syukuran lah, perayaan lah. seneng lah syukuran lah Tapi kamu kalah masa si Suroso ya. Saya tanya dia keterima elektro, biasa aja Mas. Lu Suroso lah ya. Kamu kan nggak kenal Suroso sih. Itu orang ya ini lebih tak jadi yo antara seneng sama biasa wae karena dulu itu sebenarnya kan bukan Nggak ada tujuan utama. utamanya masuk situ lah ya karena bukan tujuan utama ya wes lah masuk situ gitu tapi ya dari karena dulu aku nggak ngambil ini loh aku dulu take risk ya artinya waktu yang lainnya ngambil swasta atau biasanya kan pada ngambil apa ya stand apa misalnya cadangan lah swasta nah aku kan memang nggak ngambil apapun waktu itu nggak daftar karena yo swasta mikir enggak lah atau kasihan orang tua juga gitu ya wes lah sama satu ada plusnya Yud, pasti Yud. Ya kan. Lingkungannya dia mendukung lah biasanya gitu kan teman-temannya gitu kan semuanya gitu. ya Biasanya. alhamdulillah ya SMA 1 ya seneng lah karena rasain sih teman-teman SMA 1 ya bagus-bagus lah Kamu sama yang deket waktu SMA selain sama yang tadi teman belajar siapa? Yud? Agung itu paling Agung itu ya? tetangganya. Endi lah ya Endi karena rumahnya nggak jauh dari aku dia kan di Minol Ngajarin Agung ngeband juga ya? ngajarin gitar itu dia di itu. Teman SD-mu juga itu Endi. Enggak kenal beda dia SD-nya juga jauh dari tempatku tapi nggak kenal belum baru kenal SD itu SMA lah SMA. SMP dia satu SMP cuman ya cuman lihat wajah doang nggak ada. Endi memang tipikalnya nggak banyak omong sih. Kalau nggak dituduh nggak Ya. ngomong dia kata Endi. Jago Dia, gitar. iya. Dia kalau udah gitar Ya. baru. Kamu mulai gitar kapan sih? Gitar tuh SMA apa ya SMA deh SMA baru punya gitar tuh kuliah kayak kuliah itu gitar bukan gitar yang mahal lah ya dulu cuma gitar
Cuman untuk beli punya gitarnya susah lah. Dulu beli gitarnya di Bringharjo itu loh, pasar Kledean. Oh iya. Saya ingat kalau di pasar Kledean gitar sing harganya 25.000 po ya. Wis pokoknya gitar sing fals tak di main gigi fals banget lah. Nah situ lah. Rasain lah Bukannya dulu ngebas kan, bukan melodi kan? ritme. Oh ritme gue, nggak ngebas ya? Drummerku itu loh, yang tengah itu loh. Drummer nggak jelas itu. Oh, oh kita manggung ya, Fis ya. Terus lu main kan yang gitar lu, yang ngedrum Visto, jelas kabeh. Saya nyanyi sama Didi ya. Jadi waduh, Keyboard. kalau Didi kan orang paduan suara lah ya. Nggak ada musik gabung. Ya. Andy sama Agung kan, Agung gitar juga kan? Iya. Waktu itu Sela manggung bareng kita loh, Fis loh. Dibayar 100.000, gue masih ingat itu. Ya. Kita malu-maluin lah pokoknya. Lu, Ya, ya. lu yang main Ya itulah. yang nonton lebih malu. Sial. Oke, terus Oke, ini masuk sekarang udah udah masuk Ya, kuliah nih. terus. Ceritanya gimana Yot? Apa waktu pertama kali semester pertama dosen walimu ingat nggak siapa? Kuliah ada dosen wali, Bu. Pertama masuk kan pasti disuruh ke dosen Pasti kan wali. di yang setiap iya. kamu minta SKS itu loh, tiap Kan semester minta tanda tangan sama dosen tanda wali. tangan. Lupa lo. Oh iya, lupa ya gue tuh. Tapi dulu ya lali ya Ustaz. Aku kan masih Lupa, ingat kan sorry. Pak Bambang Sutopo. Aku masih ingat. Oh enggak sih enggak. Oh, Pak Mustopo ya. Dulu tuh aku agak enak kok. Jadi Bisa banyak waktu ngambilnya. kita kuliah itu kan aku ngambil 30 SKS. Nggak mungkin kalau rata-rata 30-an. awal-awal nggak mungkin 30. Kalau nggak Enggak, ya awal-awal ya bukan awal-awal semester setelah semester 2 lah katanya bisa ketika 30-an. boleh itu pilihan-pilihan itu kan. Ya. Jadi loh dulu tuh aku kuliah itu teori itu habis duluan kok. Habis duluan gimana? Jadi aku masih ingat ya Sebelum diajarin cepet lah habisin teorinya. Oh, duluin lah dia. Jadi kan karena rata-rata ngambil 30 SKS, tuh aku rata-rata pasti ngambilnya kalau pas udah bisa ngambil 30 SKS, 30 SKS. Sampai aku tuh buang nilai B sisa itu loh. Kan kita kan harus 144 toh. B Itu ada dibuang. 35. Jadi Tak buang itu 30 SKS lebih kok. Aku lupa. jadi IP kamu berapa terakhir? 3,43 boy lali lah aku Oh itu. berarti belum kumlot ya berarti lu. Enggak komplot, enggak bisa. 3, 4. Tak itu udah buangin B itu mungkin ada 30 SKS kok toh Sombong buang B amat. itu. Ya. Oh. B dibuangin. Gede-gede. Dia dibuangin ya. Kayaknya masih ada tapi. Oh, C itu aku cuma satu ya, itu tak buang kok. Tapi dulu aduh lah karena aku tuh ya awal-awal kuliah masih rajin mau ngejar cepet toh sebelum teracuni Apa? Ya. radio dan sebagainya. Teracuni apa? Enggak dulu tuh aku awalnya tuh rajin mau jadi anak rajin gitu loh. Sergap kerjain ngambil 30 SKS kebut teori habis gitu kan. Itu Tapi habis gagal itu, ternyata. ya terus yuk kenal radio, tergoda aktivitas. Karena gini sih, aku juga waktu itu butuh duit sih, tintanya kayak ya Usaha apa? mau minta orang. Nah waktu kuliah aku tuh kan nyambi, Nyambi jadi apa? pertama tuh nyambi itu aku jaga warnet ya, jaga warnet di Jalan Kaliurang. Itu ada warnet kecil namanya Kunik, Bukan cuman ruangan kayak kos-kosan lah, nggak terlalu gede, pinggir jalan Kaliurang lah. digaji 7 berapa? komputer. Digaji berapa? Gaji berapa ya, dikit banget lah pokoknya zaman dulu. Jam-jaman ya. Ya lumayan lah untuk uang jajan Kamu lah. nggak berusaha nyari beasiswa Waktu ya? itu, Nggak berusaha nyari. enggak, waktu aku tuh nggak sing model yuk rajin akademis banget gitu loh, maksudnya model kayak gitu-gitu yuk terus cari beasiswa. Waktu itu ya orang nggak kurang informasi juga sih. Waktu itu kan kurang, nggak terlalu banyak. Iya iya. Ya, kondisi kayak gitu harusnya Pak. nyari beasiswa kayak saya nyari beasiswa untuk numpang makan gitu. Tapi kamu tuan rumah sih tinggalnya di Jogja kan nggak? Lah masalahnya itu itu juga toh. Nah masalah itu kan waktu itu nggak ada informasi itulah toh. Pemain terus nyari itu kerja pertama jaga warnet lah. Pertama kali aku kerja Semester ya berapa itu itu, jaga warnet terus Awal-awal. langsung awal aku tuh
semester 1 atau 2 itu udah jaga Jual warnet. ayamnya lanjut ya? Terus habis enggak lah. Waktu SMA lah, kuliah mulai aku kuliah mulai cari duit sendiri waktu itu, eh, terus jaga warnet, terus ngajar tuh ya Fastnet tuh terakhir sih, Fastnet ya, ngajar instruktur lah. Instruktur. Nah sebelumnya aku karena terus bisa beli komputer kan, waktu itu minta orang tua ya, waktu itu masih dibeliin komputer dulu. Terus susah loh ya, jabat kita kuliah yang punya komputer itu cuma Agung, satu di kelasku itu loh yang punya komputer kalau kerja tugas. Aku tuh orang kaya ya Yud ya? Oh iya, iyalah orang tuanya kan memang lah punya lah, itu ada satu-satunya kita kerja tugas tuh rame-rame ke rumahnya Agung, kegantian jam sekian Agung, jam berikutnya si Sopo, akhirnya ya kadang kita sampai gantian jam, ada yang kerjain jam 2 pagi, ada si jam 1 pagi, karena kan komputer satu dipakai untuk orang banyak. Nah dulu ngalami kayak gitulah, itu lama lah, akhirnya terus pengen punya komputer sendiri juga kan, harus pengen milih informatika. Wes dari situ beli komputer, dibeliin orang tua, belajar komputer. Nah seneng informatika kan dari situ dulu awalnya belajar komputer. Akhirnya aku nyambi waktu itu, garapi proyek, ngerjain website, karena zaman dulu tahun 97 kan internetnya masih jarang banget kan, kita masih nggak ada internet mungkin bukan baru bisa diakses, belum ada kan. Nah dulu tuh beberapa teman anak informatika itu beli buku namanya PHP 3, itu bahasa pemrograman pertama lah web, beli dari Carding Card CC itu loh. Tapi kita belinya yang bagus lah ya, beli buku. Dikirim bukunya itu. Baca tadi. Buku itu dikirim. Hijack ya, apa namanya? Iyalah. Ya tahu lah. Ya itulah. Halus lah ya. Tapi belinya buku lah kita tuh nggak beli macam-macam, pas beli buku waktu itu benar. Dibeli buku PHP 3 itu zaman dulu kan nggak ada Google, nggak bisa nyari informasi nggak ada. Akhirnya berbekal satu buku itu kita akhirnya so gawe website lah, bisa bikin pemrograman di web. Jadi buku itu akhirnya semua bisa, Guntur dan yang lain-lainnya lah. Nah, disitulah aku mulai bisa bikin sesuatu, itu. Nah, ada proyek waktu itu ke KP di Telkom. Setelah KP itu orang Telkom malah hubungi aku gitu kan, Mas bisa bikin ini nggak? Oh bisa. Nah dari situ aku mulai kenal proyek-proyek gitulah dari situ. Semester berapa kamu mulai proyek pertama itu? KP itu semester piro ya kita ya? Sebelum KKN kok ya kita ya. Itu 2000. Apa itu? Ya kita 99 lah, semester 4, semester 5 ya. 2000 lah. Ya. Nah, termasuk garapi skripsi ya. Loh, dulu tuh dirimu bukannya ini ya, apa? Di Suaragama dulu ya? Oh iya. Aktif. Jadi ya kuliahku tuh nggak selesai-selesai. Tuh ya faktornya banyak karena dulu kita Suaragama di Jawara dulu Jawara, terus Suaragama berdiri. Aku sama kamu kan dulu berdua, yuk kita bikin IO, kita bikin konser. Masih inget kan ke Jakarta lunang-lutung berdua, nyari dokter PM. Enggak, sama Visto dulu. Pertama sama Visto. Mobil itu ya berdua ya? Ke Jakarta berdua gitu kan, nginep di mana itu? Purwokerto, kayaknya di tempat saudaramu ya atau apa ya? Di Purwokerto kita ke Jakarta berdua. Ke Jakarta ketemu dokter PM itu, wah itu dagel kita tuh nggak dapat sponsor, gara-gara dapat sponsor. Itu sama Heri juga, Heri cuma yang berdua sama cuma ke Jakartanya kan berdua doang. Ke Jakarta berdua doang kan. Tapi aku nggak ingat loh ketemu dokter PM-nya itu ketemu di mana ya? Kita ketemu di kafe di rumah makan sama dokter PM manajernya waktu itu. Nego, jadi karena kita nggak dapat sponsor, wes lah ya Fis, kita ke sana, kok tak negokan gratis, bayar murah, jadi sok pede lah, bayar murah. Nah akhirnya kita ketemu tapi ternyata ditolak lah kita, ini orang desa ngomong kita jalur gratisan gitu, akhirnya kita pulang ditolak. Nah setelah pulang itu kan dari Jogja itu nggak sengaja kan aku nemu stikernya Jikustik di jalan, jalannya. Aku naik ojek, ada tulisan Jikustik di helmnya, ada nomor teleponnya, telepon malam itu juga,
manajernya Jikustik disuruh ketemu. Nah, akhirnya Dapat kita itu ya dari ketemu Jikustik. Jikustik Oh kita gitu ceritanya, ya kamu yes. nemu apa di helm ojek di Ya, Jakarta masih? betul. Jadi Oh di enggak Jogja. pulang kan sampai Jogja dari Jombor itu. Oh, Aku kan naik iya naik iya ojek. iya. Nah, dari situ aku naik ojek tuh belakangnya ojek itu ada tulisan Oh itu. gitu awal mulanya. Malam itu juga itu malam itu juga itu berkah ya alhamdulillah itu. Ada solusi aku mikir ketemu Jikustik, ketemu Pongki, ketemu Iya semua iya orang iya, Jikustik. aku ingat tuh. Udah ya, aduh, tak ceritain. Saya barusan dari Jakarta ketemu dokter WM ditolak gini-gini, kita nggak tahu gimana Iya iya. dengan wajah mesake gitu loh ya. Biar mau. Dia mau Alhamdulillah mau ya. mau nggak Jikustik? Mau itu. Dan acaranya lumayan pecah lah waktu itu. Ya itu bahasa marketing gitulah, itu kan bahasa Iya marketing. iya iya. Nah itulah akhirnya Jikustik mau itu konser tunggal ya dengan biaya cukup murah hampir nggak ada biayanya Waktu lah. itu mereka juga mau rilis atau sudah baru rilis album pertama kan soalnya. Jadi Nah, ceritanya ya jadi ceritanya waktu aku datang ke markasnya Jikustik di situ kan ada yang lainnya terus tiba-tiba Pongki datengin. Ini dengerin ada lagu bagus. Disetelin lagunya Pongki kan. Ini yo Katon Bagaskara ya nyanyi ya. Oh, itu saya tadi itu. Loh, kok belum pernah denger? Ini Belum belum rilis, liris ya. Mas. Ini baru kita lagi rekaman. Oh, wes kalau gitu gini Mas. Kan belum ada yang tahu toh. Tak buatkan konser Jikustik tunggal pertama kali se-Indonesia. Oh, gitu tuh. Nanti tak siarkan di radio. Itu kan Baru ini, modalnya di suara gama gitu waktu itu. Mau dia akhirnya ya itu barter lah kita. Dia akhirnya mau nyelamatin Iya, kita iya, lah. Ya pengen bikin konser gitu. Nah itu. Yud, Jadi kerasain lah. sorry Yud, ini flashback sedikit ya tentang kuliah. Ini masalah memori aja, bisa bener bisa salah. Dulu kamu waktu masuk kuliah pertama, saya tuh anak SMA 1 kan paling banyak ya persentase yang masuk elektro kalau nggak salah ya. Dan kecenderungannya kan anak-anak SMA 1 tuh eksklusif lah. Makanya kumpul sama anak SMA 1, walaupun anaknya culun-culun ya, tapi dia ngumpul gitu ya. Iya kan? Iya, Eksklusif lah menurut saya kan, kayak Ongki, Agung, Endi, kamu, kemudian banyak ngumpulnya itu tuh. Awal-awal semester ya, banyak kan kan kalau elektro iya. kan seluruh Indonesia kan ya, ada yang PPUD, Iya, betul. PPAD dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu sampai semester 4, semester 5, semester 6, kamu bergaulnya juga sama Agung, Endi gitu. Apa karena memang hobi musik? Jarang lah kamu jalan bareng sama temen-temen di luar inner circle kamu lah kalau saya lihat ya selama kuliah ya. Ini bener apa salah saya nggak tahu. Jarang jarang lihat pokoknya bawa gitar lah ke kampus bawa gitar kamu kalau nggak salah itu. Gitar. Iya, iya. Bener nggak itu? Saya nggak tahu itu. Iya, betul. Ya mungkin betul juga sih. Waktu kuliah tuh aku juga gak terlalu banyak bergaul terutama kan dulu kan kita ada kelas A, kelas B ya. Lihat Visto, Ami, yang lainnya itu wah orang Jakartanan semua ini. Soalnya elit gitulah. Nah, kita kan SMA 1 itu kayak gitulah, masih berasa apa namanya? Anak cupu tadi itu lah. Kita merasa walaupun orangnya banyak tapi kan Modalnya kita lebih introvert ya SMA 1 kan lebih introvert nggak se-extrovert orang-orang yang lainnya dari luar kan. Nah memang waktu itu aku juga banyak bergaulnya memang dengan Edik dan sebagainya karena seneng musik. Sebenarnya ya sama anak kelas B dulu sebenarnya aktif ya. Kan dulu bikin piknik, bikin macam-macam lah kan sama anak-anak SMA 1. Anak elektro kelas B lah itu dulu ya aku banyaknya di situ karena emang anak kelas B itu beda sama kelas ikut piknik sama teman-teman itu jalan-jalan dulu kita pernah ke Dieng ya kalau nggak salah ya rombongan tuh pakai kijangnya Ferry, mobilnya Ami, terus apa dulu masih ingat nggak? Oh iya ikut Imam toh. Iman. Iya, Iman kecelakaan itu toh mobilnya tabrak itu kan ikut. Kamu ikut itu ya? Oh, orang terkenal aku biar zaman itu ya. Ikut ya. Ikut ya. Ya, Ikut. ikut karena dia bawa mobilnya Ami yang Suzuki itu. Ya, aku ikut. Ya nggak ikut tuh di Bali waktu itu kita ada Bali ya. Bali itu piknik praktek, kunjungan industri. Waktu itu aku nggak punya duit tuh, aku nggak ikut tuh karena kasihan orang tua lah. Nggak bayar kayaknya itu.
Enggak, tetap bayar toh. Apa-apanya harus Nggak bawa. bayar. Ya terus terang gini, Kalau bayar nggak bisa Pak, ikut itu. Mbak, waktu itu ya karena waktu itu ya mau pergi-pergi itu masih mikir-mikir lah. Waktu itu ya masih inilah, masih yang survei itu oh, aku, Ferry. oh. Kamu ikut, Fis? Aku ikut. Ya kan naik kijangnya Ferry yang biru itu loh. Hmm. Ya, Harry, Heri, Risto, Dena. Naik kijang tidur di Surabaya itu. Kijangnya Ferry itu yang semester biru. semester Iya. 6 kalau nggak salah. Terakhir 9 itu, Oh, 9 masa apa 9? Enggak dong. Enggak. Aku tuh soalnya kuliah itu udah biayai di sendiri ya. Dari waktu itu ya nggak enak sama orang tua sih waktu itu. Jadi Nyambi nyambi-nyambi mana-mana lah ya. jaga Ke warnet, warnet itu terus garapi kerjaan-kerjaan tuh waktu itu kan itu ya untuk biayai sempat di lab itu nggak sih? SPP dulu. Di mana tuh yang di server itu loh. Di Linux. Iya, aku nongkrong di situ dulu. Heeh. Sering di situ juga ya. Iya, sering ngerjain apa Fastnet ya, ngehack. Fastnet ya di kampus itu ya. Enggak. Di Linux. Enggak dulu di lab 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 komputer. Nah, ya di situ garapi ya dari situlah aku dulu masih sering ya di luar suara gama ya. Terus akhirnya dulu ngeband itu yang bikin aku agak kayak lama itu loh. Wah, cita-cita pengen Kamu lulus tahun berapa ya? musisi gitu tapi 2002 ya. Bulan apa, Rut? Bulan Kok bareng aku ya? Februari Iya, 2002 kalau bareng. nggak salah. Pokoknya 5 tahun lah, aku 5 Pas tahun. setengah nggak tahun. nyampe, nggak Pas nyampe. setengah tahun. Pas setengah tahun lah kalau Februari 2002. Ya, 4,5. Pokoknya lupa 4,5. 4,5 kok. Enggak deh, 5 tahun kok. 5 tahun lebih Kalau sedikit. 5 Aku tahun, Februari. kamu Agustus berarti. Ya, tapi 2002, 2002. tapi lupa aku kan udah. Kan lulus 1 Februari, Mei, Agustus, sama November. Desember. November. Ya, November. Ya, Di Natalis UGM kan Desember. Iya, iya. 5 tahun lah. Aku 5 tahun koma berapa lah. Seorang mikir waktu itu yang penting Nah, lulus. cocok kayak 2002 apa Februari 2003 kali. Bener gue 5 tahun lebih. Oh, Bu ya, mungkin 3 kali ya. 2003 kali ya. Iya. Kali aku. Padahal kan ambil SKS-nya cepet ya. Kenapa jadi ini? Lama. Karena nyambi-nyambi itu kah? Ya, Ambil proyek gitu. nyambi. Ya karena itu terus dulu ya di event suara gama kan aku banyak gawe event tuh waktu dulu itu gak cuman konser Cikustik, konser Ari Lasso, terus pameran apa luar negeri itu Australia apa itu, terus bikin konser-konser Mark Allen, masih inget gak zaman-zaman dulu lah banyak. Nah akhirnya kan waktu itu kan banyak IO itu loh yang habisin waktu itu di IO itu, akhirnya yo udahlah aku tak balik kuliah karena kalau nggak gitu nggak akan selesai. Akhirnya aku ngerjain skripsi Ngerjain di kampus aja ya, apa kampus di lah. perusahaan? Di kampus aja di rumah. Kamu ngambil konsentrasi Aku ngerjain skripsi itu bantu Pak Lukito. Jadi Pak Lukito itu pulang Belajar. dari luar Australia. Dia bawa tema tentang e-learning. Nah waktu itu aku udah tahu tentang konsep e-learning itu jauh sebelumnya. Nah Pak Lukito dilalahnya bawa buku, tolong dipelajari. Oke, akhirnya aku bikin e-learningnya MTI, magisternya Pak Lukito itu. Nah di situ akhirnya ngerjain Pak Lukito, termasuk bantu MTI bikin profil dan sebagainya. Ya alhamdulillah dikasih duit, akhirnya dapat tambahan lah. Zaman dulu aku ya karena udah biayai sendiri kan. Ya sambil nyari-nyari itulah akhirnya aku lulusnya ya suwe lah, mungkin bener tuh Februari 2013 kali ya. 2003. 2003. Oh, karena Kamu banyak ngambil ini. konsentrasi apa ya? Distance learning ya, bikin e-learningnya Konsentrasi informatika gitu. informatika. F ya? F. Ya kan. Sorry Yud, ini lebih ke pribadi Yud, mau nanya. Dulu orang itu kalau manggil kamu tuh ada embel-embelnya kondor, itu dari mana sih? Sampai sekarang ya, sampai sekarang itu, sampai sekarang berhasil itu Sal. Ini mulanya gimana itu? Sampai sekarang temanku masih kondor, bahkan Pak Wikan itu dirjen itu sama sekarang di Bekasi itu ketemu akar manggilnya itu kondor. Jadi ceritanya itu yang tahu anak SMA 1 sih ceritanya itu. Jadi
dulu kan SMA 1 ada kayak apa ke desa itu loh, apa namanya baksos atau apa itu loh, bakti sosial. Nah, di daerah Gunung Kidul. Nah, pas acara baksos itu, pokoknya di situ tuh ada, waktu itu masih ada film The Condor Heroes itu loh, masih ingat ya? Pernah ditayangkan di Andi Lo ya? di Lo itu loh. Nah, aku hobinya nonton itu ke rumah warga kalau malam hari gitu loh. Nah, ke situ. Terus akhirnya dari itu anak-anak itu manggilnya Condor. Jadi kalau yang lainnya malam, aku ke rumah warga sendiri nonton itu rame-rame sama warga. Wes lah, dari itu nama Condor itu dari itu, film Condor itu. Oh juga Condor, karena suka nonton film Condor Heroes ya. Iya. Gue baru tahu sekarang, jujur ini serius. Masa sih? Itu kan udah lama. Nah, maksudnya awal mula dipanggil Condor kenapa itu baru sekarang tahu. Oh iya. Mungkin teman-teman lain juga banyak yang belum tahu kan. Iya, keren silakan yang lain gitu loh. Condor itu bahasa Jawa kan. Kalau Sampai kata-kata Condor itu bahasa Jawa kan, image-nya negatif gitu loh. wah, nak kepleset. nak celat ya. Tapi memang benar si Ded, misalkan teman tahu Dedi kan coba tuh Dor, langsung WA itu pertama saya panggil bukan Jut tapi Dor. Semua lah. Kamu menikmati itu ya ternyata ya. Condor itu menikmati gitu. Jadi brand lah. Oke, terus kembali lagi ke pribadi lagi. Sorry, ini agak pribadi biar lebih menarik. Gitu. Ya. Lo pacaran kelas berapa? Zaman kuliah ada lah. Kuliah SMA nggak pernah. SMA gagal. Tapi sempat nyoba, sempat nembak. Enggak lah. Udah. Ya pernah, iseng-iseng aja lah. Pokoknya iseng-iseng gagal ya. Iseng gagal. Ya, iseng gagal tuh. Berhasil dengan gagal. Oh, tapi ya. Terus Saya naksir tapi malah nggak diidiin lah. Oh ada lah. Gue ini biasa juga. Ya, zaman SMA adalah itu. Terus SM kuliah. Ada nggak teman elektro yang ya pernah macam? Anak elektro yang ngomong teman angkatan. Ya angkatan. Nggak ada. Kalau anak elektro nggak ada anak elektro. Dulu tuh mainku ke Bonbin, ke daerah ekonomi. Bonbin aku naksir tapi gagal gak ada yang dapat. Jadi UGM Universitas Gudang Mantu ya orang itu ya akhirnya. Enggak, tapi ya waktu itu dapat, tapi akhirnya malah dapat orang lah. Anak bukan teknik lah, ada lah. Yang jadi istrimu sekarang akhirnya. Enggak. Petualangannya banyak. Langsung di skip aja. Yang kamu serius lama itu dengan anak mana? Yang serius lama itu. Kalau banyak. Gak ada yang lama ya. Kalau banyak percaya saya. Yang nggak ada yang lama. Nggak ada yang lama. Nggak ada yang lama. Serius lama gitu nggak ada. Di lintas kampus, lintas jurusan, lintas fakultas gitu. Oh, enggak lama lah. Karena aku juga nggak pernah melihat kamu bawa cewek ke kampus. Memoriku loh ya. Antara kamu menyembunyikan apa nggak lakukan beda tipis itu. Kita bawa ke kampus lah. Gitu. Kasihan sama yang jomblo-jomblo di elektro banyak. Aku tepos seliro aku. Kamu itu termasuk orang yang pinter ngeles, Yud. Gue jujur ya. Pinter ngeles. Jiwa marketingnya ada sebenarnya. Ngelesnya jago lah. Gampang inilah. Tapi bagi saya kebaca lah itu polanya itu. Ngeles kayak apa kebaca. Nah terus akhirnya ketemu sama istri gimana ceritanya? Nah, ketemu istri ya. Jadi ya itu kan udah kerja kan, bukan di waktu kuliah. Gimana? Udah lulus. Udah lulus. Setelah kuliah pertama kerja di mana sih? Setelah lulus itu? Waktu itu kan sebenarnya mau ngambil S2 aku. Ngambil keluar lah. Bukannya ikut Afrizal dulu kamu? Enggak, sebelum lulus itu aku udah mau ngambil S2 waktu itu. Pengen keluar lah ke
Nah, ikut daftar beasiswa, udah dapat apa itu rekomendasi 2 dokter kan waktu itu harus minta itu kan. Dapat Pak Sus sama Pak Lukito lah waktu itu. Ternyata aku ada Susi syarat apa? Pak Susianto itu Pak loh. Anto. Terus Bukan, meninggal. Pak Susianto Bukan. ada. Sus. Ada. Ada yang sepuh itulah pokoknya dapat. Oke. Dulu satu-satunya dokter kan itulah waktu Pak itu. Anto kalau itu dokter guru besar. Susanto lah. Enggak. Enggak. Lagi. Ada informatika itu ada. Terus dapat rekomendasi tapi ada syarat telat, ada yang waktu itu ijazahnya Inggris belum keluar lah. Tidaknya Pak dekannya waktu itu masih di haji, naik haji belum dapat keluar. Akhirnya ada syarat yang nggak eligible lah. Akhirnya nggak jadi. Nah waktu itu terus ditawari Tekno itu gabung sama si Abrizal dan kawan-kawan. Oh gitu. Ya dari situlah. Di apa lo? Cuman Marketing yut atau di apa? Atau pegang? Oh enggak sih. Waktu itu malah desain grafis ya. Karena waktu itu aku kan bisa bikin web itulah, desain web. Dari situ terus ya udah sih sampai 2000 lupa ya. 2000 sekian di anak perusahaannya terus ke Gamma Multi Group Ya. keluar 2000 aku akhirnya keluar lah usaha sendiri 2012 lah. 2012. Enggak, tadi belum dijawab ya. Ketemu istri. Iya, kok tiba-tiba udah 2012. Tak percepat ya Boy. Dibaliknya benar. Iya itu gimana? Oh ya. Ketemu istri. Aku kalau masalah ini telaten juga bisa dilewati. Iya. Oh ya oke. Jadi ketemu itu kenal lewat Friendster. Oh. Jadi waktu itu dilalah nih ya istri itu dia nyari-nyari orang, intinya dia punya kenalan orang UGM gitu loh, intinya gitu loh. Cita-citanya dari dilalahnya UGM mungkin dia ya. Universitas Gudang Madu buat dia bener gitu, buat aku nggak ketemu. Gitu. Nah dia nyari kriterianya ini nih UGM, kacamata itu gitulah. Terus orang Jawa, dia nggak di Jogja ya tadinya. Oh, di Jogja. Dia anak UII lah, anak UII. Padahal aku tuh sering dolan daerah UII loh, sekitar naik motoran gitu, siapa tahu ada di jalan kenal gitu. Gak dapat. Malah jadi dia di Friendster menyapa gitu kan, ya biasalah. Akhirnya kenal gitu. Oh. Yo kenalan di lihat Kopdar akhirnya. Waktu itu ternyata itu pacarmu siapa waktu kenalan itu? Hah? Waktu itu waktu kena adalah pas waktu itu kosong ya. Kirain lagi pacaran sama yang lain. Dikosongkan. Adalah ya. Enggak, tadi mau TTM. menjebak tadi. TTM. Bermain dua kaki dia, bermain dua kaki. Terus kamu aja nikah? Bener gue. Aja nikah gimana? Kamu aja nikah gimana? Ya karena aku merasa cocok lah, artinya di sisi lihat ya anak rumahan. Tiba-tiba pengen anak rumahan, biasanya saya ke orang ini banget lah. Oh berarti dia berdasarkan mood ya kamu milihnya itu. ya adalah ya pengen jiwa SMA 1 kembali lagi gitu loh. SMA 1 kan kita nyari. Kalau nyari istri kan harus yang lurus lah, nyari yang bener lah. Itu teori sih sebenarnya. Akhirnya terus nikah akhirnya tahun berapa Yud? Aduh 2007 ya. 8. Hah? 2007. Karena kamu saya ngapal tanggal nikah biasanya istri ya. Jadi Yud, kamu nikah itu aku datang. Ya kan? Oh ya di video itu ya. Bukan, aku datang di rumah mertuamu di Kemang Pratama. Oh iya. 2007 tuh iya, itu. aku datang, aku masih ingat. Cuma Ya. komentarku Yuda nggak salah ini cari istri kayak gini gitu. Yuda gak ingat nih pasti nih. Iya. Bapak Ingat lah pas Indonesia Power di Wis gitu. Iya. Saya tahu makanya saya datang situ.
ngobrol-ngobrol sama mertuanya dia gitu. Gue Oh. ngomong Oh nggak ya. salah mau nyari mantu kayak gini Pak. Gue ngomong gitu nggak enak. Bilangnya dibuat semua dia. Ciger. Dia datang Pak teman-teman yang kerja di Ada Benny barang itu ya. anak-anak asal tak kumpulin, ayo Yuda nikah Ya. itu. Saya datang ke Kemang Pratama. Masih rumah Kemang Pratama mertua. Mas pindah di Kemang 1 lah di Di lebih depan ya berarti ya. Dulu Kemang berapa ya? eh, Kemang 2, Kemang Pratama 2. Daerah Banjar tuh itu soalnya terus pindah ke 1 kan. Oh, tanggal 31 mau pingpong di Kemang Pratama yuk. Main aja Kamu rumah ke sana lah. orang tua di sebelah Masjid Al Azhar lah. Oke lah, bisa. Iya. Tapi kamu sekarang di Jogja kan, Yud? Banyak- Jogja. Jogja. Jadi waktu 2007 lagi di mana tuh, Yud? Masih di Gama Multi itu? Masih di Gama Tekno, ya sorry. masih waktu itu ya. Oh, langsung. Anak perusahaan aja sih waktu itu anak perusahaan ya. Jadi Sampai ke Cina segala kok Davis. Udah Iya. fotonya di Facebook. Amir, dia, Afrizal itu kan fotonya gaya-gaya banget. Kalau nonton di kantor, wah belagu banget, Yuda. Sama si Adit juga ya? Adit. Adit. Ya. golf sampai Cina. Aku ora ngejak loh. Itu Melu-melu aja. cipratan hobinya Amir aja sebenarnya kan. Loh enggak, yang pertama ngenalin golf itu aku loh di antara Masa? semuanya itu. Iya, Awalnya kan ada habis suka tuh suka Amir kan dari hobi. betul. Awalnya kan mereka udah kenal golf, aku yang udah golf duluan. Terus habis tak kenalin golf. Akhirnya kan wes wah jedak-jeduk lah. Iya. Terus akhirnya seneng itu malah Bablasan. kebablasan lah. Terus wah setelah biasa lah hobi Iya. lagi Lebih seneng-seneng. mahal. Terus akhirnya Nah aku selama dibayari berangkat lah. keluarga istri akhirnya diboyong Jogja langsung sampai sekarang. Enggak, istriku di Jogja, Fis. Kan dia sekolahnya di UI. gitu. Iya. Udah di Jogja ya. Iya. Dia ekonomi UI. Ya dia jadi memang istri itu dulu tuh pengennya jadi ibu rumah tangga lah istriku itu. Jadi pengen lulus terus jadi ibu rumah tangga, gak pengen kerja lah sama sekali. Istrimu stabil kurus apa tambah gemuk ya? Tetap kurus ya. Apa katanya bakat kurus lah. Ya, berarti stres itu ya. Iya. Bercanda ya. Terus sampai tahun berapa tadi di Gama Tekno? Yud? Dulu kan terus di anak perusahaannya itu terus 2010 ke Gama Multi. 2010 Gama Multi, 2016 ya wes pengen usaha Sampai sendiri. sekarang. Ya alhamdulillah sampai Lebih enak usaha sendiri ya, Yud? ya sawang sinawang lah Fis. Ya lebih enak lah ya di sisi tertentu kita lebih bebas, lebih bisa lah. Yud, gue pengen tahu motivasi kamu jaga badan itu apa sih Yud? Sampai masuk ke majalah segala itu. Motivasi aja pengen tahu. Nah, jadi gini, aku dulu itu sejak kuliah itu sejak awal kerja itu kan badan yuk nggak terkendali ya. Kuliah kita masih terkendali. Setelah kerja itu sama saya nggak terkendali, berat badanku itu obesitas lah. Kayak CJ sekarang. Aku bukan obesitas ngawur aja. Oh, iya. Kelihatan. Aku tensiku tuh karena bakat tensi tinggi. Jadi aku tuh sejak kuliah itu sebenarnya tensiku udah 160 150. Oh, Jadi kayak kita minum obat Captopril itu loh, obat penurun tensi itu hampir rutin aku. Jadi waktu dulu tuh cepat-cepat terus obat penurun tensi. Nah, dilalahnya aku coba caranya biar tensinya. Jadi hampir tiap tahun mesti mondok. Aku tuh sakit mesti mondok terus, tiap tahun mesti orang mondoknya. Sakit lah pokoknya. Nah, terus dilalahnya dikasih tahu teman gitu kan. Kalau kamu mau nurunin tensi, kuncinya satu, turunin berat badanmu gitu kan. Nah, dia dokter gitu kan. Terus tak coba. Waktu itu aku coba cari cara diet, cara nurunin dengan olahraga. Olahraga terus tapi makannya normal. Juga bisa gak turun-turun. Akhirnya cari sendiri, nemu pola makan itu. Coba-coba akhirnya ketemu pola makan dalam 6 bulan turun 25 kilo.
Dari berat 90 ke 65 sampai orang heboh loh kok kenapa Dalam berapa saya bulan? 2 bulan, itu 2000 6 6 bulan. bulan 6 bulan. Nah, jadi sebelum 2012 itu aku sakit-sakitan lah. Pokoknya parah lah, sakit-sakitnya banyak, sakit-sakit terus lah. Nah, sejak 2012 sampai dengan sekarang 2022 ya, 10 tahun. itu tuh aku belum pernah namanya tensi di atas 130. Jadi tensi 120, terus kemudian nggak pernah masuk rumah sakit lagi karena sakit sesuatu kecuali COVID kemarin ya, kemarin kena COVID. Jadi alhamdulillah, jadi memang benar tensiku itu bisa benar-benar dulu 160, 170, tiba-tiba jadi 120, 110. Jadi ya memang kuncinya berat badan. Makanya ya aku jaga bener lah karena ya di usia kita itu ya itu sih. Itu sorry, itu bisa belum tentu benar loh. Badanku segini, tensiku di 120 stabil gitu. Serius. Bakat tensi rendah. Oh Nah, gitu ya. saya ada bakat tensi rendah karena saya pernah blackout Ya. kemarin kan 2018 blackout tiba-tiba darah saya turun ngedrop itu langsung pingsan saya. Ya kan. Tadi saya nggak pernah lebih dari 120. Yang nggak stabil yang di bawah itu kadang-kadang 70, kadang-kadang Oh, terlalu rendah ya menurut dia. 70, kadang-kadang 80, 90 itu aja kan. Kalau yang di atas tuh 120, nggak pernah lebih, 110, 120 lah. Nggak pernah lebih dari itu. Ya. Sampai sekarang. Beda-beda lah, Itu tiap karena orang faktor beda-beda. oh iya sih, tiap orang karena orang tuaku juga keluarga ibuku dan atasnya itu kan tensinya sampai 200 sampai 100. Gitu. Kalau aku kuncinya satu, yuk. Sering-sering silaturahmi, yuk, sampai Gojek. Itu kayak gitu. Jangan stres ya. Ketemu konten, ya bertemu Oh gitu. sama bercanda-canda itu bisa menurunkan tensi, serius itu. Gitu. Ya, Asal nggak baperan loh ya, asal nggak baperan. Tambah tinggi nanti gitu. Iya. betul. Ya, tak coba nih itu. Ya itu Tapi ya Gojek. ya inilah Karena olahraga jadi aku rasain ya nurunin berat badan tuh nggak menjamin kita sehat sih. Artinya malah sehat tuh karena olahraga itu. Jadi aku waktu itu kan nyepeda kan sampai 100 kilo, 200 kilo itu biasa lah. Kemarin nah, terus akhirnya ya wes lah. Tapi sekarang kan kakiku sakit tuh kan. Ya, terus jarang Olahragamu olahraga. apa sekarang jadi? Sekarang malah Belum lagi. udah masih Di rumah di rumah aja. cuman apalah. sama itu ya yang bikin darah tinggi itu ekonomi juga bikin darah tinggi itu. Iya kan? Ya banyak pikiran soalnya. Nah, itu. Ya, kalau pengusaha itu pikirannya akeh ya. Kita Nah, apalagi kamu wirausaha itu resiko gede. ya Ya kan, betul. gamblingnya gede, jadi itu banyak pikiran. Iya. Ya, betul. Itu ya kadang-kadang. Sering banyak-banyak sodakoh lah. Gitu. Ya, betul. Nah, itu memang. Jadi memang kalau orang mikir, wah pengusaha enak santai. Padahal kita itu kerjanya 24 jam. Karyawan santai pulang kerja wis tinggal tidur, kita sih buka laptop masih kerjain sesuatu yang mungkin ya kayak gitu. Sekarang di bidang apa sih Yud kalau boleh tahu Yud? IT, Fis. IT. Balik lagi ke Pegawainya udah berapa sekarang? 19. Tidak ada 19. Gajiannya lancar. Ya sementara gini. Hah? Gajiannya lancar nggak itu karyawan? Alhamdulillah selama berdiri ya Lancar terus ya. Itu berkah yuk. Kalau ya menghidupi ya orang itu kan nggak cuma karyawanmu tapi keluarganya juga kan gitu loh. Itu berkahnya di situ, betul. berkahnya itu. Ditambahin lah Ya karyawannya, memang semakin banyak menarik karyawan banyak kan semakin berkah itu pasti. ruangannya yang nggak cukup. Ya, Sementara belum lah. Ya, mungkin kalau gini ya, kalau di bisnis itu, kalau bikin gede itu harus kolaborasi, nggak bisa sendiri. Bisa sendiri, gedenya lama. Tapi kalau mau kolaborasi, ya memang ada plus minusnya lah. Kolaborasi itu maksudnya joint venture dengan siapa, Kayak kemarin ya. Suroso itu datang ke Jakarta, ketemu ke PT Lawang Sewu. Dia itu IT-nya apa Fis kemarin Fis? Departemen ya Bang Arab ya Fis ya. Haji itu orang nggak perlu bawa uang cash. Nah, itu bisa kolaborasi dengan Pak Suroso tuh. Kan ada perusahaan-perusahaan yang itu bisa lu bisa dompleng, bisa ikut, bisa joint venture, bisa kolaborasi macam-macam kan. Kalau kamu kan IT gitu loh. Apalagi sekarang trennya kan industri 4.0 kan, semua serba digital semua kan. Pemerintah lagi menggaung-gaungkan itu gitu. Itu lahan potensi yang bisa lu garap sebenarnya itu. Gede banget itu. Itu menurut gua. Ya, kunci tiga ekonomi sistem ekonomi di kita itu kan bisnis bisa jalan tuh ada tiga tripartit, government, pelaku industri sama akademisi.
Itu biasanya apa? Tiga serangkai itu yang bisa bisnis tambah gede biasanya. Government yang sebagai regulasi yang bikin aturan, akademisinya sebagai sumber daya manusianya, pelaku bisnisnya itu yang bikin strategik bisnisnya kayak apa gitu. Bisa jalan gede itu kalau Ya, kolaborasi bisa. Nah kan teman-teman kita jadi dosen banyak, yang di government juga Government banyak itu bisa banyak. tuh. Ya, bisa di combine lah gitu. ya, ya. Ini Kita Ya, kita inilah nanti saling sharing lah ininya. Terus ini udah 1 jam lebih ya, nggak kerasa. ya, ini terakhir nih, Terakhir Is. lah. Aku ingin tahu apa Yuda ini masa depannya gini, apa kita selalu pertanyaan terakhir adalah apa cita-cita atau impian yang kamu sedang lakukan dan akan lakukan buat besok-besok ya. Ini lebih tadi ya, saya tanya lebih ke sosial ya. Sosial, apakah ada yang kamu siapkan untuk ini, apa belum, atau nggak apa-apa. Apa adanya aja gitu. Punya impian apa gitu. Hmm. Yang masih ingin ya dicapai lah. kalau Ya, ya kalau impian saya jelas pertama membesarkan usaha lah itu udah pasti ya. Kepikiran saat ini masih itu ya, kita belum jangka panjang yang jauh itu, aku sendiri juga masih belum berpikir jauh ke sana. Artinya begini, eh, di sisi usaha aku pengennya membesarkan ini besar. Sekarang eranya startup lah ya, karena sekarang eranya kayak gitu kan. Nantinya juga berkembang Hmm. ke anak perusahaan dan sebagainya, karyawanku tumbuh, rekrut orang banyak. Nah, di sisi lain memang punya keinginan eh, terutama di dunia pendidikan lah. Kalau aku sih di dunia pendidikan ya, pengen support di dunia pendidikan itu, karena memang gini, selama ini kan aku banyak berinteraksi dengan dunia pendidikan, dengan government, UMKM, macam-macam lah. Nah, di situ kan, tapi aku kan dari sisi teknologi lah. Nah, aku tuh pengen bantu mereka supaya ya mereka secara bisa menikmati fasilitas teknologi dan sebagainya itu dengan, ya artinya untuk membantu orang di pendidikan terbantu nih. Kasus kemarin COVID itu kan banyak yang kemudian nggak tersupport lah, pendidikan kacau lah. Nah, karena faktor sekolah tuh nggak terfasilitasi gitu kan untuk toolnya dan sebagainya. Nah, aku support di tools, termasuk di UMKM nih. UMKM banyak UMKM kita itu yang perlu disupport secara teknologi gitu kan, untuk mereka bisa membantu jualannya. Kayak kemarin kita diskusi, kita banyak dengan Bank Indonesia dan macam-macam untuk bantu UMKM dan sebagainya. Disitulah aku sebenarnya peranku tuh ya aku core-nya memang di IT gitu kan. Nah, yang tak bantu itu, harapanku tuh memang bisa membantu di secara sosial, baik itu untuk pendidikan, untuk UMKM atau yang lainnya. Itu ya melalui yang aku bisa. Termasuk ayo kalau mau bisnis bareng-bareng ya oke. Artinya lebih ke social entrepreneur lah ya, lebih banyak untuk ke sosial gitu. Aku siap support, artinya dari sisi core-ku di teknologi. Karena memang sekarang tuh teknologi nggak bisa dipisahkan kan dari banyak hal lah, artinya semua kan tetap butuh itu tuh. Nah, cuman orang menganggap membangun itu tuh kadang mahal. Nah, aku oke lah tak bantu di sisi itu. Nah, menurutmu kalau seperti tadi Jay bilang kan semuanya tuh harus ada government, ada dari akademisi dan dari bisnis tuh. Nah, menurut kamu benar nggak kayak gitu? Misalnya tadi niatmu membantu sekolahan misalnya atau untuk UMKM. Yang kamu lihat di lapangan memang seperti itu kah? Tantangannya memang mungkin dari government belum belum terlalu mendukung atau memang ada missing link lain gitu, itu gimana tuh Yud? Iya sih, di sisi government kita juga banyak belum siap lah. Dari pendidikan juga kadang di pemerintah itu kan terbatasan budget anggaran ya, penganggaran lah. Karena aku yo hampir 10 tahun korku itu kan di government, di pemerintahan, sehingga paham sih di government tuh keterbatasan mereka di mana. Jadi memang pemerintah kita tuh juga nggak bisa banyak gerak gitu kan. Faktornya dari internal pemerintah sendiri yang memang SDM-nya mungkin ya, dari sisi gagasan mereka mungkin belum ngeh itu kan. Terus dari sisi pembiayaan mereka juga ada keterbatasan macam-macam. Nah, memang mereka membutuhkan ide, orang-orang yang bisa ngasih ide ke mereka gitu kan. saya dengar kamu berapa kali rapat sama Wati. Wati kan juga government. Betul, iya. Sama Wati aku sering kolaborasi tuh. Dilalanya aku kan ngolah data asesmen nasional tuh. Itu data gede tuh, hampir 1 miliar data itu yang diolah itu sama Wati itu. Ya,
Karena memang 95% marketku itu adalah government, Oh gitu. pemerintah. Ya, ya kita banyak di pemerintah daerah lah, bantu pemerintah daerah supaya ke teknologi. Tapi di sisi lain pengen punya sesuatu lah yang di luar itulah. Saya itu kebayang gini, Capek juga saya sih. itu kebayang gini Yud, apa Visto ya. UGM itu kan adalah kampus deso ya, terkenal dengan Ya, desonya. Artinya orang yang secara ekonomi itu tidak beruntung itu bisa kuliah. Artinya kan kekurangan-kekurangan yang dirasakan itu jangan sampai dirasakan orang-orang yang sekarang gitu ya. Bisa apa ya? ya, Mungkin saya, Yuda, Visto dan lain sebagainya waktu masuk UGM aja bersyukur banget itu kan. Faktor faktor lakinya itu tinggi banget lah. Kalau nggak masuk UGM nggak kuliah, kita nggak akan kayak gini, nggak akan seperti ini itu loh. Jadi saya berpikiran apa sih ya bisa kita lakukan sekarang. Kalau pendidikan sekarang itu udah komersial banget itu loh, mandiri harus ya, sekian sekian. Kalau sampai kira diskusi sama teman saya tuh kalau mau kuliah itu ditanyain sampai pekerjaannya apa, gajinya berapa gitu, sampai ditanya sebegitunya. Kalau pensiun, pensiun hmm, ABRI, pensiun PNS, pensiun swasta gitu, sampai diukur seperti itu. Jadi komersialnya udah luar biasa. Artinya saya nggak ngebayang orang-orang di kampung di desa itu nyampe nggak dia kuliah itu dengan kondisi kapitalisme pendidikan seperti ini gitu lah. Aku juga sampai sekarang tuh apa yang bisa kita lakukan, justru saya kepengen kayak teman-teman yang punya skill bikinlah tandingan gitu loh. Hmm. Tandingan dalam artian tandingan yang bagus itu loh, bikinlah kursus-kursus gratis buat mereka pembekalan, nggak perlu kuliah, dikasih bekal aja itu pemrograman kayak gini gitu kan, kasih kursus singkat. ya, Nah, nanti itu menurut saya free lah, jangan ngomong bisnis dulu, nanti kalau mereka berhasil ya kamu bisa ambil dia untuk jadi karyawan atau jadi pekerja untuk mensupport kamu gitu. Ada take and give-nya gitu loh maksud saya. Jadi jangan depan tuh uang dulu, kalau uang dulu tuh pasti orang keseleksi lah gitu, nggak semua orang ya, bisa. betul. Nah, UGM kan rohnya di situ tuh, kampus desonya itu semua yang tidak berpeluang dengan ekonomi itu dia bisa kuliah dengan PMDK, dengan PBUD, PBAD, ya kan, atletnya diandalkan, unggulan apa rankingnya gitu. Kadang-kadang orang yang berkekurangan tuh kemampuannya apa? Di intelektualnya. Dia ngandalin cuma intelektual pemberian Ya, Tuhan. Kalau ekonomi itu juga pemberian Tuhan, tapi kan terseleksi gitu loh. Saya kadang-kadang mikirnya kayak gitu gitu loh. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Padahal pasti nasibnya hampir semua sama lah. ya. Angkatan kita tuh kuliah pas-pasan semuanya. Jujur aja Ya. Oh iya, kata kuliah yang punya komputer banyak ya, dari selain Agung, Visto dulu juga sudah punya komputer gitu. Kuliah. Artinya apa? Berkecukupan. Biasanya saya itu beli komputer seumur belum pernah sampai sekarang. Ini kalau dapat gara-gara dikasih kantor saya. nggak Dikasih tahu. kantor saya. Karena nggak mau beli, nggak mau beli gitu. Segitunya Bener sih. artinya apa? Ini jangan sampai Ya, kekurangan-kekurangan kita itu jangan sampai menular gitu loh. Yang kita punya Setuju. rezeki lebih, ayolah ya, bikin apalah gitu. Orang kita keliling, mungkin Yuda punya pengalaman keliling di seluruh Indonesia, lihatlah mereka-mereka itu. Daripada mereka nanti jadinya nggak bener kan lebih baik dijaring dulu. Ya kamu belajar ini gitu, direkod, dipekerjakan. Nanti kamu government minta support bisa itu, saya yakin. Itu aja sih pikiran Ya. saya yang bukan beban ya, terlintas ya, pikiran ya, saya sekarang komersialisasi pendidikan itu luar biasa gitu. Nggak negeri nggak swasta loh menurut betul, saya itu. Betul. betul, betul. Nah, makanya Yuda kan udah Masuk punya ya. modal banyak tuh dalam hal tadi hubungan sama pemerintah, sudah punya pengalaman apa mengelola database segede gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa bersinergi lagi lah, lebih bagus lagi ke depannya kan apa yang bisa kita Betul. kasih. Makanya tadi aku tuh nanya nanya apa tantangan di lapangan tuh memang maksudnya juga sama Jay. Maksudku tuh Ya, kalau kalau memang nggak bisa nih jalan yang ini mungkin kita bisa bisa coba jalan yang lainnya dengan apa yang kita bisa gitu loh maksudnya. Ya setuju lah gitu Yud. Hebat lah. ya Oke. bisa sih. Suatu saat bisa kolaborasi lah ya Betul. harapannya. Iya. Ya kita sambung lagi kapan-kapan dengan teman-teman yang lain. So yang jelas kita sudah terhubung dengan komunikasi virtual kayak gini. Kita berharap semua sukses, terutama buat Yuda ya, Iya. sukses terus Sukses usahanya. terus. Amin. Terima Berkembang, kasih. bertumbuh, ya, Sama-sama. memberi keberkahan kepada orang-orang di sekitarnya juga gitu. Hanya Amin. sudah 1 jam lebih, wis kita Udah harus ya. akhiri ini gitu. Betul. Yuda, terima kasih Thank you ya waktunya. Yud ya. Terima kasih waktunya.
Ya, Salam sama-sama buat Visto, J. keluarga, sehat-sehat Thank terus you. ya. Salam buat keluarga. Eh, Ya, sehat nanti terus. Ya, oke. mudah-mudahan kita ketemu lagi lah kapan-kapan di entah di acara apa lah ya. Udah lama banget gak Wah, ketemu. iyalah. Lama aku gak Iya. ketemu Visto tuh, udah Iyalah. wah, berapa? Sekarang Lulus ketemu ya? virtual dulu, makanya aku seneng banget Oke. ada acara podcast gini lah. Iya. Sekali lagi thank you ya, Oke. thank you Siap. dan Ya, sama-sama. saya Visto. Saya J, terima kasih Terima kasih semuanya. atas atensi teman-teman semuanya. Ya, sama-sama. Selalu Salam buat sehat. teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mantap isinya.